Ya, Dajjal ini kan memang memiliki banyak penafsiran juga ya. Iya. Walaupun di kalangan Islam pada umumnya ya Dajjal itu seperti sosok raksasa kan, Iya. monster kan. Dia punya mata satu ya. Iya. Di mata kiri ya yang Iya. hanya terbuka, mata kanannya itu picek ya. Apakah itu Kakashi, Pak? Ini ya yang Naruto. Bukan ya? Oke. Terus bilang. Ya, coba. Jawab. Ya, enggak tadi. Games apa gitu? Games apa gitu? Hebat, lucu nih Kang Momon. Kang Momon lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Akdas. Kaget, udah on game. Ya, sobat muslim, bertemu lagi bersama saya Pagi. Di acaranya Solusi Muslim. Lihat sekarang, saya punya kacamata. Tapi bolong. Ini buat properti aja, seru-seruan aja guys. Baik guys, bintang tamu yang kita undang ini sudah mungkin 1000 kali. 3 kali sama ini. Jadi beliau ini waktu kita undang kita kasih materi nih sama, ada cerita dikit ya, kita kasih materi sama sama tim kreatif Guru BK. Terus dibaca nih sama bintang tamu, kata bintang tamunya, percuma, dibaca juga gak keluar. Jadi makanya udah se-enjoy ini. Terus satu lagi ya adalah nanti saya kenalin siapa. Dia sama-sama anak bikers nih sebenarnya. Tapi saya lupa, saya belum mengucapkan Salam. Masya Allah. Langsung aja kita ketemu dengan Pak Iman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Momon. Ini apa? Pak Momon, Kang Momon, Momon. Momon aja. Momon aja. Jangan dong. Saya kan lebih muda. Masa Momon aja nggak enak? Biar Sunda banget. AA aja. Kang aja deh. Gak jauh beda. Aja beda ya. Pak, saya mendengar sebelum masuk ke kita ngobrolan, saya mendengar cerita sedikit katanya Bapak sedang terkilir kakinya ya. Iya. Aduh. Buat muslim. Biasalah bikers. Wih. Jatuh dari sepeda. Enggak. Sobat muslim, Pak Iman ini sedang sedang ini terkilir kakinya. Dia ngebela-belain datang ke podcast Amedia. Profesionalitas. Profesionalitas. Jadi karena menurut beliau Amedia sepenting ini. Masya Allah gitu kan. Ya udah gitu aja ya. Angkat dong. Pak, jadi Kang Momon sama Pak Iman beda nih. Kang Momon sama ini dua-duanya anak bakers nih ya. Tapi yang membedakan adalah yang satu sudah enjoy, yang satu masih tegang. Karena baru. Jadi kita akan ngobrolin tentang hari kiamat. Ya, saya mau tanya dulu. BTW. By the way, busway, anyway. Apa lagi? Udah. Apa sih Pak itu hari kiamat? Ya, hari kiamat itu kalau secara singkatnya ya sebuah kehancuran ya. Kehancuran tata alam semesta. Tapi kan kiamat itu sendiri berasal dari bahasa Arab qiyam, berdiri. Ya. Jadi banyak penafsiran, banyak versi tentang kiamat. Bahkan kiamat itu kalau di buku-buku agama Islam dibagi dua kan. Ada kiamat kubro dan kiamat sugro. Iya betul. Kalau Kang Mohon percaya adanya hari kiamat nanti? Sebagai umat Islam harus percaya. Betul. Udah segitu dong. Lagi. Pakai banget. Kalau kiamat ya hampir sama lah, kan beda katanya aja. Iya, beda katanya aja. Iya, itu kiamat itu suatu peristiwa akan terjadi, akan kehancuran alam semesta ini dengan isinya. Dengan isinya betul. Nah, tapi sebelum saya mau nanya lagi,
Kang Momon dan Pak Iman ini saya pernah lihat pakai baju bikers yang sama. Satu klub ya kalian berdua? Satu klub. Sama. Bestie. Walaupun nggak pernah ikut touring. Kenapa nggak pernah ikut touring? Ngurus keluarga. Kayak prediksi ya buat ini, tapi nggak, ini jarang touring. Tapi kan sekali-kali San Mori lah, kita San Mori lah. Insya Allah kemarin akan ikut, tapi ada satu halangan ya. Masih belum bisa. Ya. Nah, tadi diceritakan oleh Pak Iman, Kiamat Sugro dan Kubro. Iya. Sugro dan Kubro tuh apa perbedaannya, Pak? Sugro itu kiamat kecil-kecilan ya. Ada kiamat kecil. Oke. Terus. Jadi bencana alam ya, peperangan, nah itu sebenarnya termasuk dalam kategori kiamat Sugro. Nah, sedangkan kiamat Kubro itu adalah kehancuran tata alam semesta dan segala isinya seperti yang tadi dijelaskan Pak Kang Momon ya. Nah, tapi itu memang ada tanda-tanda khusus ya menjelang adanya kiamat Kubro tadi. Nah, coba ini menurut pandangan Kang Momon atau Pak Iman ya, sebelum saya lanjut lagi, biar saya nggak lupa gitu. Nah, kalau di hari kiamat itu, yang tadi, apakah semuanya hancur atau mantan? Bukan mantan. Mantan kembali. Maksudnya apakah manusia dihidupkan kembali untuk dihapus dosa-dosa? Jadi yang benar yang mana? Apakah dihancurkan seisi bumi, ataukah manusia dibangkitkan kembali gitu? Boleh? Boleh. Pencet bel. Ya. Silakan, Pak. Kalau kiamat itu pasti akan terjadi, akan kehancuran semua isi makhluk, termasuk makhluk hidup. Binatang juga akan hancur. Iya. Nanti akan ada hari kebangkitan atau hari perhitungan kembali. Kita ini semua mati. Sekarang ada di kiamat Sugro kan kiamat kecil. Betul. Ada orang meninggal dengan akibat peperangan yang dikatakan oleh Pak Mubalik. Iya. Nah, itu termasuk kiamat kecil. Iya. Nah, mereka sekarang meninggal dulu. Iya. Kan? Nanti sama-sama yang di akhir kiamat dibangkitkan lagi untuk diadili gitu. Diadili sesuai perhitungan dengan amal-amal di dunia. Iya. Berarti yang tadi Kang Momon sampaikan Pak Iman, berarti benar dihancurkan kembali lalu dibangkitkan bukan di bumi ya, tapi di akhirat gitu maksudnya. Iya, ya itu kan ketika kiamat Kubro ya. Nah, tapi berbeda dengan kiamat Sugro. Jadi gini, dalam fase sejarah manusia ini kan kita pernah mengalami 2 kali perang dunia. Nah, itu juga termasuk ke dalam kategori kiamat sebenarnya. Tapi kiamat Sugro. Kiamat Sugronya itu udah hancur banyak. Iya, betul. Kemudian akan terulang kembali ya peperangan ini, perang dunia ketiga atau yang dalam film itu disebut Armageddon ya. Perang nuklir. Ini saya suka ngundang dia nih karena beliau tuh apa ya, ilmu pengetahuan tentang anak mudanya itu luas. Terus. Nah, itu menurut berbagai teori ya, bahwa setelah peperangan dunia ketiga ini maka manusia itu seperti kembali ke zaman batu. Iya, betul. Ya. Setuju ya. Nah, kemudian disitulah mungkin ketika sudah terjadinya kiamat Sugro dalam bentuk peperangan dunia ketiga itu ya, manusia itu akan kembali lagi seperti asalnya ya. Artinya menjadi orang-orang yang memang mencari Tuhannya. Iya. Nah, tapi yang tadi berarti balik ke pertanyaan fokus saya adalah ketika hari kiamat kiamat tiba, berarti itu bumi dan isinya akan hancur. Lalu yang dimaksud dengan dibangkitkannya kembali itu bukan di bumi gitu, melainkan di alam akhirat. Nah, kalau orang yang putus pacaran itu itu hari kiamat bukan bagi mereka. Kiamat cinta. Mereka doanya ketawa, kalian enggak? Kalian merasa hubungan kalian baik-baik saja, iya. Oke, baiklah. Nah, Pak, kalau orang yang meninggal itu disebut kiamat enggak bagi dirinya? Ya apa ya? Ya kiamat ya sebatas ketika dia sudah meninggal ya. Bukan berarti kiamat besar ya. Bukan ya. Berarti kehilangan pacar kiamat juga. Tapi enggak, maksudnya kalau orang yang meninggal berarti bukan disebut kiamat karena ya semua makhluk yang hidup ya pasti akan meninggal gitu. Nah, saya pernah dengar kalau nggak salah cerita tentang
ketika jangan sampai nggak tahu ya bahasanya gimana, intinya kalau kita masih hidup pada hari kiamat tiba itu adalah orang-orang yang merugi, itu benar gak? Kang Momon Ya silakan. kalau dari saya pernah baca-baca dan dengar ya itu begitu karena katanya orang yang Islam dulu orang-orang yang berbuat baik, buat kebajikan itulah dulu yang meninggal, baru sisanya waktu dia kiamat kubro, kiamat besar itu yang akan terjadi. Oke. Nah makanya kalian mau meninggal sekarang nggak? Enggak. Daripada nunggu kiamat besar, mending sekarang, ya kan? Pak, kayak tadi ya, kalau tanda-tanda kiamat itu apa aja sih Pak? Kira-kira tanda-tanda yang kiamat besar Pak? Ya, tanda kiamat besar itu yang seperti yang kita ketahui ya dari guru-guru agama, dari ustadz-ustadz bahwa kiamat besar itu akan diawali dengan kedatangan sosok misterius ya. Sosok, Pak, bentar ada yang batuk. Mau minum obat nggak? Batal dong saya. Sosok misterius yang disebut Dajjal kan. Dajjal. Nah, itu yang suka dibilang katanya Dajjal tuh mata satu, ya kan? Apa gimana? Coba Pak dikupas tuntas yang sampai situ Pak. Ini mau sampai sahur? Enggak juga sih. Maksudnya secara general aja gitu. Ya, Dajjal ini kan memang memiliki banyak penafsiran juga ya. Walaupun di kalangan Islam pada umumnya ya Dajjal itu seperti sosok raksasa kan, monster kan. Dia punya mata satu ya. Di mata kiri ya yang hanya terbuka, mata kanannya itu picek ya. Apakah itu Kakashi Pak? Ini ya yang Naruto, bukan ya? Oke, terus. Dan berbagai penjelasannya lah ya. Nah, hanya saja kalau kita melihat ada satu penjelasan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa untuk menghindari fitnah Dajjal itu maka bacalah surah Al-Kahfi ruku pertama, kemudian ruku terakhir untuk menghindari Dajjal. Nah, kalau kita kaji lebih dalam, sebenarnya di situ tidak ada yang menjelaskan tentang makhluk raksasa. Nggak ada. Justru di situ digambarkan tentang keadaan orang-orang yang secara hidupnya itu hanya duniawi saja ya, lupakan agama. Gitu. Denger nggak? Atau mereka yang pacaran aja gitu. Ya kan duniawi. Iya betul. Atau mereka yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah sekarang kan sudah terlihat ya bangsa-bangsa mana yang selalu menjerumuskan orang-orang Islam pada khususnya ke arah duniawi, kemudian mereka juga meraup segala sumber daya alam negara-negara Muslim. Paham nggak? Takutnya nggak paham, otaknya kan pasti. Gitu ya, Kang Momon ya. Pak, tapi set gede banget ya Mas Abdul. Selamat tuh. Selamat Idul Fitri. Kirain selamat Idul Fitri. Tadi kan ini ngomongin, gimana saya nggak ngerti. Ada tim yang mau nanya katanya Pak nih. Oh iya. Pak, saya mau tanya ya Pak. Siap. Kalau misalkan kan kiamat kubro belum terjadi nih. Nah orang-orang yang udah meninggal duluan itu di akhirat mereka ngapain? Kan belum ada ini, belum ada belum bisa masuk surga neraka gitu Pak. Ya diadili lah dosa-dosanya. Ya berarti aku lama banget ya dari. Lah iya. Memang begitu. Udah meninggal di hari kiamat. Oh jadi kita yang udah. Enggak, karena saya paham. Terus. Ya terus. Ya udah gitu coba Pak. Ya yang pasti nggak bengong mereka dalam kubur ya. Diadili kan, ditimbang-timbang dosa. Ada ketika seseorang itu meninggal gitu ya, yang pasti mereka tidak nganggur di dalam kubur ya. Tidak nganggur. Kalau mereka orang-orang baik ya mudah-mudahan kita termasuk orang baik. Amin. Ya mereka akan merasakan nikmat-nikmat surgawi yang memang seperti apa yang sudah mereka lakukan di muka bumi selama hidupnya. Nah kalau mereka selama hidupnya berbuat kerusakan kejahatan kemudian sering ngeprank gitu ya. Oh iya benar-benar nggak boleh ngeprank. Apa lihat-lihat lo terus mereka akan merasakan apa yang sudah mereka lakukan selama di muka bumi selama hidupnya gitu. Jadi tidak akan nganggur lah ya. Tidak akan nganggur, gitu. Betul. Sampai nanti menunggu adanya hari kebangkitan.
bukan kebangkitan nasional kan. Jadi kalau dilihat sebenarnya dari cerita-cerita tersebut bahwa kenikmatan di alam akhirat itu tidak akan berhenti di satu titik ya. Karena nanti ketika hari kebangkitan ya seseorang itu akan diberikan bonus begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Nah, tapi saya mau tanya dari pandangan Kang Momon. Kalau kata Kang Momon, benar nggak sih kalau di neraka, saya kan pernah dengar Kang Momon ya, di neraka itu satu hari terasa 1000 tahun lamanya. Benar nggak gitu? Apa Pak Yogi udah merasakan? Belum sih, tapi saya maksudnya yang saya pernah dengar gitu katanya satu hari itu 1000 tahun lamanya, kayak berapa menit itu kayak berapa ini di dunia gitu. Benar nggak sih Kang Mon? Kalau dalam buku-buku yang saya pernah dengar dari para mubalik itu benar katanya. Tapi kan kita tidak merasakan hal itu, kan belum tahu karena yang meninggal aja belum pernah ngomong ke kita. Benar juga. Nggak pernah WA juga. Benar WA. Bagaimana semana pertanyaan tadi dari pemirsa mengatakan apakah yang duluan mati itu bengong apa bagaimana kerjaan kan? Benar. Sebenarnya kan jasadnya itu udah nggak ada. Hanya ruh yang betul. sana itu. Kalau perkiraan saya sih apa yang dikatakan sesuai dengan Al-Qur'an itu pasti benar akan terjadi. Akan terjadi. Ya. Ya makanya gitu kan itu. Jadi gini Pak. Saya mau nanya nih, katanya di situ tanya Pak Momon dulu. Oke, kaget apaan? Oh, ya. Jadi apa yang harus disiapkan untuk menghadapi kiamat? Tips and triknya. Jadi untuk menghadapi kiamat ini kita ini harus benar-benar istilahnya beribadah. Ya, beribadah. Karena hidup kita dan selama ini tujuannya harus tahu dulu apa yang dikatakan oleh orang tua kita, ya kan, oleh guru-guru kita. Itu. Ya, kita harus perbanyak amal ibadah dan menjauhi dari segala kejahatan dan kemudaratan itu. Betul, Pak. Betul. Saya setuju, Pak. Makanya jangan pacaran mulu. Hei. Capek. Buruan nikah. Nah, buruan nikah. Pak, kalau Bapak tips and triknya apa, Pak? Ya seperti yang tadi dibilang Pak Momon juga ya, harus memperbanyak amal-amal kebaikan. Ya salah satunya yang kita lakukan ini, berdiskusi tentang masalah agama ini juga ini menjadi persiapan kita ya. Betul. Persiapan kita untuk di alam akhirat nanti. Jadi mencari atau menemukan Tuhan itu ya tidak hanya dalam bentuk sholat ya. Tapi juga ketika kita berdiskusi keagamaan. Nah itu juga salah satu tips ya, kita menemukan Tuhan. Jadi kita sudah bersiap untuk bertemu dengan Tuhan. Subhanallah. Masya Allah. Mencari rezeki. Apa? Kok suaranya bagus? Baik Pak, kita sekarang masuk di games. Saya salah. Oh lupa ya. Oh jadi kaget sendiri. Saya Ica di game aja. Efek kuasa. Aja. Kita masuk di games Tajong. Tanya jawab dong. Oke. Coba dong. Kang Momon. Kang Momon belum pernah Pak. Iya. Kita coba tadi ikuti apa yang saya tadi saya tadi bilang. Ya, coba. Jawab. Ya, enggak tadi. Games apa gitu. Games apa gitu. Hebat, lucu nih Kang Momon. Kang Momon lucu. Cocok jadi host. Tapi bener. Bener dia. Kan bilang tadi games apa? Jadi gini, bener Pak ngomong gini. Tajong. Nah, gitu Pak. Coba. Tajong. Nah, hebat. Betul. Hebat nih. Trending nih pasti nih. Kang Momon trending nih. Trending topik nih. Ngalahin Pak Dian Ali kayaknya nih. Aduh, kita ada pertanyaan nih Kang Momon. Apa namanya? Ini tanya ke siapa dulu? Mau ke Kang Momon apa ke Pak? Ada bel. Ini dari apa namanya? Netizen. Sobat Muslim. Buat Muslim yang masuk ke kolom komentar. Nah, ini. Coba ya saya lihat dulu Kang Momon pertanyaannya.
Kayak gini, Kang Mon, saya mau tanya dulu. Kang Mon mau pilih pertanyaan ini atau 3 juta rupiah? Kalau dua-duanya bagaimana? Gak bisa. Enggak bisa. Pertanyaan aja dah. Hah? Pertanyaan aja. Baik, tidak jadi ya. Ini pertanyaan. Wah, gagal mudik. Kang Mon, kenapa kita harus percaya adanya hari kiamat? Yang saya tadi sampaikan Ya. sama bahwa kita ini karena kita ini sebagai umat Islam, Umat Islam. beragama Islam. Ya. Jadi kita harus meyakini rukun iman. Betul, Rukun iman kan ada 6 yang betul, salah satunya rukun ke-5 yaitu kiamat, hari pembalasan. betul, betul, Nah, betul. itulah karena hari pembalasan itu merupakan hari pertanggungjawaban kita kepada Sang Pencipta kita. Betul, betul. Jadi kita harus apa yang dikatakan oleh Pak Mubalik tadi harus mempersiapkan Betul. selama kita hidup ini dengan kebaikan dengan Al-Quran dan hadis. Betul, betul. Kita semaksimal mungkin mengamalkan itu perintah-perintah yang ada di Al-Quran. Ya, ya, betul, betul. Itu sih dari Setuju, saya. setuju. Nah, jadi dosen. Astagfirullah. Ya, kan gimmick. Kenapa sih pada serius? Enggak nih didonin yang masih muncul jadi nggak jadi. Aku mau gimmick tadinya muncul nggak jadi. Bukan ini maksudnya. Udahlah. Pertanyaan selanjutnya. Bukan. Oke lah. Saya resign setelah ini. Pertanyaan kedua. Angkat koper lagi apa enggak? Gak lucu soalnya kalau angkat koper lagi. Loh, panjang amat, Pak. Udah kayak kertas Iya. cicilan. Apakah meninggal di hari kiamat, hutang yang belum terbayar menjadi dosa juga? Hutang pinjol. Padahal udah ada niat. Ya tapi keburu meninggal intinya gitu. Niat doang. Gitu. Cuma gimana, Pak? Ya yang pasti sebelum datang harinya ya. Harus Lagian kalau udah mau hari kiamat mah pinjol-pinjol juga udah nggak ada. Siapa tahu sih. Gimana, Pak? Ya yang namanya utang tetap harus dibayar tetap harus dibayar. Kalau kondisinya sudah kiamat ya itu wallahu alam seperti apa ya. Tapi rasa-rasanya kalau udah menjelang kiamat orang juga udah pada peciwuh banyak. Iya, udah pada repot lah mikirin selamatin diri masing-masing kan. Boro-boro mau minjem duit ya. Iya. Oke, Betul. Tapi selama kita hidup kalau punya utang segera lunasi. Ya, betul. Tuh. Jangan sampai nanti di akhirat kejar-kejaran. Ini mah biasanya yang punya utang yang galak. Iya kan? Merasa jadi korban ya. Iya. Padahal tersangka. Betul. Apa lihat? Ada lagi? Udah, satu lagi. Oke. Satu lagi nih, Pak. Ini pertanyaan rebutan ya. Yang dapat. Apakah ada kehidupan lain setelah hari kiamat? Yang tadi sudah dijelaskan Pak Muhammad juga ya Ada. Ya, malum sih ya. Ini kan pertanyaan anak muda ya. Iya. Random, Pak, tapi nggak ada isinya. Ya, jadi wajar aja lah. Tapi gini, Apa? jangan kita sulap. Sulap. Ayo. Jadi sulap ya. Ini ada nih, mana? Kosong. Oke, terus? Kita susah untuk menerka-nerka bagaimana kehidupan di alam akhirat nanti ya. Karena kita juga kan masih di dunia ya. Betul. Kita hanya tahu dari apa yang sudah dijelaskan Al-Quran ataupun dalam hadis kan. Nah di alam akhirat itu berbeda dengan alam kita pada saat ini. Betul. Nah, kita di sini bisa merasakan makan ya, bisa ngobrol kayak gini. Nah di alam akhirat itu rasa-rasanya yang ada itu ya kesenangan ini ya, kesenangan ruh. Iya. Bukan seperti kita. Makanya kan kalau di hadis ada yang suka azan itu lehernya panjang ya. Oh gitu. Diberi kemudian yang sering baca Quran ya dipasangkan mahkota ya. Begitupun orang tua si hafiz Quran itu dipasangkan mahkota itu. Kalau yang megang papan gitu emang sering nguap, Pak. Ya. Ataupun orang yang sering wudu katanya ya wajahnya jadi putih ya, glowing ya. Jadi Makanya glowing. pantesan ada yang ngomong ke saya,
Kok Yogi glowing banget? Iya. Wudhu. Ada. Nggak pakai apa-apa, wudhu doang. Ya kan? Oke, baik Pak. Boleh ininya diambil dulu. Kita di sini ada ini Pak, ada endorsan Pak yang masuk. Jadi ini tuh ada @crochet_. Nah, ya bagi bapak-bapak, kakak-kakak yang masih punya anak kecil atau apa, buat saudara, buat hampers juga bisa, ya kan? Buat kado. Ini bahannya mulus banget Pak. Ini salah satu contohnya apa? Boneka Latso ya? Latso. Kalau makanan apa? Laksa. Iya. Kalau mainan lato-lato. Iya. Ya. Terus Jokes bapak-bapak. kalau yang berkuah Soto. Udah iklan dulu. Jadi balik lagi, ini ada ada @crochet_. Nah ini Instagramnya ada di sini, Shopee-nya ada di sini, sama TikToknya juga. Jadi kalau mau beli langsung aja DM boleh ya, DM atau langsung check out. Kalau enggak, kalau di IG bisa. Bisa. Ya nanya-nanya dulu kan boleh ya, harga apa segala macam. Di Shopee langsung check out segala macam. Nah ini juga ada Pak kalau mau kapelan gitu sama istrinya. Nah ini gantungan kunci juga nih. Kalau bapak kan suka lucu-lucuan tuh sama istrinya, bisa jadiin kalung. Tuh kalung gitu bisa. Kalung kan sini anting. Sorry anting. Bisa Pak. Iya. Anakku gitu kan bisa. Anaknya jawab apaan sih? Iya. Bener juga. Anaknya jawab, Papa nggak tahu umur ya. Iya. Terus oke, kita ada seperti biasa Pak Iman. Pokoknya barang yang di endorse ini bagus-bagus. Bagus Pak Iman. Kemarin juga tas rajut tuh bagus. Wah bagus. Itu langsung ada yang beli kalau nggak salah dua lusin ya. Itu kan rajutan Pak. Itu sekarang tangannya sampai susah Pak. Ya karena rajutan terus. Iya Pak Iman beli. Makanya Pak Iman beli 2 pak kan tangannya tuh sampai begini aja. Begini gemeter gitu. Masih begini. Jadi kita ada buku Al-Wasiat yang ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Buku ini sangat penting untuk ditelaah, direnungkan dan diamalkan oleh seluruh anggota jemaat dan juga sobat muslim yang di rumah, baik yang di mancanegara juga, yang sungguh-sungguh hendak mencari dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kang Momon udah pernah baca belum bukunya? Udah. Oh udah Kak, Pak Iman? Sudah. Pak Iman. Nah, biasa nih kalau ini Pak Iman nih. Pak, buat sobat muslim supaya baca buku ini coba. Oke guys. Oke. Para sobat muslim dan netizen yang budiman. Di tangan saya sudah ada buku Al-Wasiat. Al-Wasiat ini karya dari pendiri Jemaat Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalatu wassalam. Di dalamnya beliau menjelaskan berkenaan dengan salah satu gagasan mega proyek dari Jemaat Ahmadiyah, yaitu program Al-Wasiat. Nah, jadi kalau di komunitas Muslim Ahmadiyah ini ada yang disebut candah ya, atau infak bulanan. Nah, itu besarannya 1/16 dari penghasilan. Nah, Al-Wasiat ini lebih besar dari itu, yaitu 1/10 dari penghasilan atau kekayaan. Jadi untuk apa gunanya? Untuk membantu pengembangan Islam, kemudian membantu orang-orang miskin dan lain sebagainya, dan membantu janda-janda muda juga. Bapak dari kemarin mau janda-janda mulu. Saya nggak berani sih ngomong, ntar jadi kasus sama istrinya. Tapi yang jelas baca bukunya buat sobat kalau muslim. mau tahu baca. Wajib baca. Wajib baca. Baik Pak. Terima kasih. Terus terakhir sobat muslim, ini bisa dibeli lagi ya, diulangi ya, dibeli di Shopee, di mana lagi tadi? TikTok dan Instagram di @crochet_. Nggak beli crochet, yang bener aja. Mantap. Gitu. Oh ya, terus nih. Baik, terima kasih Pak Iman sudah datang kembali ke sini. Siap. Kalau nggak salah dengar 2 episode ya kali ini ya. 3 ini. Oh 3 episode. Duitnya nggak ada Pak, 2 episode aja. Terima kasih Kang Momon sudah main kesini. Mudah-mudahan Pak Kang Momon kalau mau San Mori bikers, undang-undang kita dong di sini. Ya anak-anak bikers juga. Ikut doang. Didata dulu. Iya.
Iya kita naik motor benar gitu. Kita naik motor. Nanti undang-undang kita ya Pak, kita tunggu Pak, siapa tahu tim Ahmedia kan bisa ikut meliput juga kegiatan tersebut. Siap. Baik. Ya, karena saya ngomong tadi gitu meliput ya produser langsung Oke. Baik, terima kasih Sobat Muslim sudah mendengarkan kami di acaranya Solusi Muslim. Mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolin bermanfaat untuk Sobat Muslim juga. Jangan lupa subscribe, likes, and comment di kolom komentar YouTube kita di Ahmedia. Siapa bintang tamu yang mau diundang, kita hanya akan ada beberapa episode lagi. Dan jangan lupa follow IG-nya ahmedia.id. Nanti siapa yang mau dipromosikan oleh kita UMKM-nya itu bisa DM di kita dan di kolom komentar juga. Kita juga ada media partner sararea.com. Jadi Sobat Muslim yang mau melihat berita ini terkait apa sih beritanya sararea.com? Oh, media aja. Oke, media. Jadi bisa dilihat di sini sararea.com, tinggal diklik aja. Banyak berita di sana gitu, Pak. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Iman, Pak Kang Mamon sudah mampir di sini. Sobat Muslim, mudah-mudahan obrolan yang kita obrolin tadi adalah bermakna. Salim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.